Ron. Oh, Gue ada temen nih. temen apa nih? Halu nggak lo? Hah? Enggak, ini beneran. Oh iya, apa-apa? Begini-gini circle Mon Bebe gue tuh keren-keren. Oh, Gak kayak lu. Kenapa? Gue punya temen yang pernah ikut fansign Monsta X. Oh iya? Iya. Ih, gue juga punya kali temen yang pernah Emang temen ikut lu siapa? fansign EXO. Cindy Nuna? Cindy Nuna bukan temen lu ya? Oh gitu, Lu tuh siapa? Ngejudge banget. Dia Lu tuh, hanya remahan rempeyek dibandingkan dengan aku tuh Cindy cuman Nuna. ketombe-nya Cindy Nuna. Cindy Nuna udah fansign berkali-kali sampai di notice Sehun. Lu mah siapa lu? Ya aku cuman di notice Irene doang, gitu doang. Lu belum kemarin. tentu di notice sama Suho nanti. Besok ya? Besok Udah lewat kan eventnya, ini kan udah tayang setelah Oh, semua udah tayang datang. ya? Ya Gimana udah. sih? Gimana? Tapi temen lo ini emang sekeren apa? Dia lumayan senior nih Oh, untuk Sonbe. Sanbe Oh, senpai. untuk apa di fandom Mon Bebe Indonesia. Oh gitu, berarti Iya. semua orang tahu dia dong. Tahu, oh, kayaknya tahu tapi ya. di Mon Bebe gue punya temen. Siapa? Chokoyu itu temen gue yang Oh suka iya, translate. dia juga senpai si Chokoyu itu. Iya, senpai dia juga. Dia kan suka translate Uh-uh. berita-berita Monsta X kan. Iya, hai Iya. Anis, bayar ya, ini Iya. nama kamu udah disebut. Oh nanti kapan-kapan undang Anis. Boleh, abis sama ini. temen gue tim. Ya. Tapi semuanya Monsta X dong ke Koreaan. Oh, Gak iya. ada EXO-nya. Oh, iya. Fandom kalian semua yang berjaya di udara. Ya, again gue ngajak temen lu untuk, lu ada nggak temen lo yang punya, yang pernah fansign kesini lu nggak? Ada, tapi dia nggak bisa nih berhalangan karena lagi rusuh katanya, jadi nggak boleh ke Jakarta gitu. Tapi dia NCT sih. Ngomong-ngomong daripada kita lama-lama nih nyuekin temen lo yang keren ini kan. Dia udah deg-degan nih. Kita dia udah nanya, kembali gua lagi ngomong di apa. kekoreaan episode 11 Oke. dan mulai dari episode ini insya Allah kita akan menghadirkan K-pop cinggu yang inspiratif. Allah inspiratif. Kita akan mengundang influencer gitu ya, kayak Tiffany Afifa, Wih. Alfiandi, Wih, Siapa lagi? Sasachi. Sasachi. Wih, Siapa lagi? halu ya kita. yang nggak akan sanggup kita bayar. Betul, pokoknya betul Jadi yang lagi. datang ke sini cuman Yang bisa dikasih ya, kaos doang, iya. udah boleh gitu ya. Biar Pokoknya nggak bosen nggak sih kita soalnya? kita mau ngedatengin sosok-sosok di fandom K-pop yang bisa dijadikan role model. Alah, Iya, role soalnya model. kalau kita ngobrol berdua doang tuh kayak kurang seru. Katanya nanti topiknya. mainnya kurang jauh Iya, gitu. soalnya Makanya kita tuh yang fans K-pop yang biasa-biasa aja, nggak Iya. ada experience yang seru buat di-share Iya, juga. kita kan nggak pernah fansign, makanya nih Iya. kita mau nanya sama iya, temenku Cinggu. Oh, cinggunya Dita. Iya. Ya udah nanti kita gue bisa cinggu deh sama dia belakangan. Soalnya tadi dia bilang dia membaca blog gue. Yeay. Ayo kita kenalkan, ini dia Soraya. Yeay. Halo Soraya. Selamat datang di studio podcastnya Kaskus. Ini bukan studio ya. Soraya ini sebenarnya kalau di Twitter dia terkenal dengan apa? Ada nama panggungnya sih. Oh gitu. Ya. Oh ya udah, karena dia ini masih malu-malu, jadi dia nggak mau kasih tahu nih nama panggungnya. Nama panggungnya ya itulah, Ya sebut udah. saja Melati. Melati ya. Sebut saja Mawar MX1234. Apa kabar? Halo, kabarnya lapar, ini udah mau Buka. puasa. Belum sih, sebenarnya masih lama Oh iya, sih. soalnya dia nungguinnya lama. Nungguinnya lama. Iya nih, Produser gara-gara lu produser sih. kita nih. Iya. Oke, si Soraya bakal cerita apa nih Dit di sini Dit? Lo udah mau ngundang dia ke sini, dia mau nge-share tentang apa? Kan topik kita kali ini kan ngomongin fansign kan. Oke. Jadi ngomongin fansign yang kita berdua nggak fansign pernah yang nggak pernah hadiri. kita ini hanya Imajinasi kita. fans Miss Queen. Jadi Oke. kita tuh belum pernah ngerasain fansign. Nah, kebetulan si Soraya ini pernah fansignnya Monsta X yang pas apa? Pas comeback Alligator. Pas comebacknya Alligator ya? Boleh diceritain nggak? Alligator. Kayak lo dari alien dong. gimana cara apply-nya dulu deh? Kenalan dulu kali. Oh ya Soraya, ayo yaudah kenalan deh. Oh ya, halo, nama aku Soraya. Sebenarnya aku multi fandom ya. Aku tuh pertama suka K-pop tuh dari zaman TVXQ ini, sama kayak Anin. Oh iya. Oh biasa aku Yunhonin. Apa lu juga you know? Oh iya. Oh ya. Kamu Yoon Dia Jae basic ya? shipper juga nggak? Zaman itu tuh belum tahu yang namanya ship gitu ya. Oh gitu. Tapi aku nge-shipnya ya, maksudnya aku berangkatnya dari fandom anime kan, terus baru ke K-pop. Tapi kalau anime udah tau lah ya ship itu. Tapi kalau K-pop pas zaman itu belum nemu Populer, ship yang ya. klop gitu. Oke. Terus kenapa bisa akhirnya ke Monsta X? Iya. Oh, itu perjalanannya panjang. Jadi kan Dari yang Shiny namanya, dulu ya? Maksudnya kita kan kayaknya sesama fandom fan zaman generasi Zaman dua itu. ya. Dia Zaman angkatan tua itu. juga soalnya. Oke, iya. Jadi yaudah TVXQ kan, terus
pas lagi ngikutin TVXQ, wah Shiny debut nih, tos dulu dong, tos dulu. Gara-gara kaos kaki bau nih dia. Yepo. Terus Shiny debut kan dari zaman Love Like Oxygen tuh udah, pokoknya gue udah mendeklarasikan diri jadi Shawol gitu. Siapa biasnya di Shiny? Bentar, gue tebak. Ayo tebak. Ijinki. Bukan. Oh bukan. Gue nggak mau bilang Minho karena terlalu mainstream. Oke, pasti Taemin. Oh Jonghyun berarti. Jonghyun. Dulu itu pertama bias gue Jonghyun. Oke. Terus sebenarnya semua udah pernah gue bias ini kalau dari karena Shiny itu suka, kita nggak bisa milih gitu ya, karena abu-abu ketika Semuanya, sekarang gue mau suka Onyu, tiba-tiba Kibum tuh kayak lucu banget kalau gitu. Kalau Shiny itu rata nggak sih fansnya yang suka? Jadi kayak nggak ada yang AG jarang. Satu grup aja gitu. Jarang ya? Ya. Gue AG sih. Oh iya. Terus udah kan Shawol, terus kayak tahun 2012 tuh kayak lebih gue agak meningkatkan K-pop sedikit. Dia sempat hiatus. Hijrah sempat hijrah. Oh enggak. Hiatus. Terus zaman 2016 itu gara-gara BTS nih, BTS. Wah, BTS memang pave the way. Gue ini lagi ngikutin K-pop lagi. Terus ya udah gue mungkin buat BTS kan otomatis gue ngikutin yang lain juga kan. Gue tahu ada nih yang baru debut namanya NCT. Gue tahu ada yang baru debut namanya Red Velvet, girlband juga. Ada namanya Twice. Jadi kayak gue culture shock gitu loh. Oh soalnya beda banget ya. Setelah dari BTS tuh banyak banget yang baru. Banyak yang baru. Terus juga termasuk si Monsta X ini. Ada Fix, ada Monsta X, ada apalah macam-macam gitu. Seventeen. Oh Seventeen. Terus yang cewek-ceweknya juga ada kan. Terus akhirnya ya udah ya nonton lagi bosan, akhirnya nonton pas comeback Monsta X yang mana? Jealousy itu tahun Maret. Nggak tahu nih dia. 2018 iya. kan. Dia masih baru nih, nggak kayak gue udah lama ngefansnya. Oh 2018 kan baru-baru ya. Terus. Terus ya udah, terus kayak ngikutin Monsta X kan dari mencoba backtrack gitu ya. Backtrack gitu dari variety show-nya, dari pokoknya semua diskografinya udah gue dengerin gitu. Ya udah. Ya akhirnya bucin. Jadi Mon Baby. Tapi kok maksudnya kok bisa suka gitu sama Monsta X? Pertama kalau Dita kan selalu bilang kayak kalau gue itu anaknya ngeliat musiknya dulu baru suka sama artis. Dita tuh kan gitu anaknya. Kalau gue ya udah pelok-pelokan aja gitu, kayak kalau lo nggak terlalu appealing dalam segi visual, gue kadang-kadang nggak bakal suka nih sama lo gitu, karena musik tuh kayak nanti deh, yang penting wajah dulu biasanya gitu. Kalau lo gimana? Kalau gue kayak Dita sih, gue yang penting musiknya enak dulu kan. Anjay. Gua sama dia tuh emang berintelek. Oh gitu. Lo major minornya tuh diliatin. Tapi ya. menurut gue si Soraya kan baru terhitung jadi Moonwebe 2018, tapi udah bisa fansign, menurut gue tuh kayak salah satu goals banget ya. Gitu ya. Bisa diceritain nggak gimana pas lo fansign-nya? Ya awalnya awal gimana sih? Ya. Maksudnya kan kayak misalkan gimana? gue baru suka EXO gitu ya. Tapi kayak belum ada kepikiran nggak sih? Nggak kepikiran sama fansign sama sekali. Soraya ini gitu. cepet banget udah bisa fansign. Nah, kok bisa sih kepikiran untuk langsung ngejar fansign? Karena kadang-kadang kan kalau fans biasa itu kan pasti baru suka, fasenya adalah beli album dulu, ya nggak sih, streaming dulu. Nah fansign tuh kayak udah yang level dewa gitu ya. Kok bisa gitu? Ceritain dong gimana? Gue sih lihat timeline Monsta X sih. Oke. Kan timeline Monsta X itu kan yang paling tua itu Hyung lainnya kan 9293 nih. Jadi kayak gimana ya? Kalau nggak buru-buru, itu mereka tuh udah wamil gitu loh. Paling cepet. Paling cepet itu 2020 tuh udah harus wamil. Bukan paling cepet sih, paling lambat malah. Paling lambat malah. Jadi kayak gimana ya, maksudnya kayak now or never gitu loh. Iya sih. Pengen ngerasain. Jangan banyak mikir ya, langsung aja. Experience fansign itu sebelum ini kan mereka Monsta X kan bertujuh. Jadi selagi dia lengkap dan selagi gue lagi suka-sukanya nih, jadi gue tuh pengen ya udah maksimalin aja nih, gue pengen dapat experience fansign itu gimana sih. EXO-L cannot relate. We'll never complete anymore guys. Like since 2012. Terus gimana? Awalnya gimana? Apa kayak misalnya fansite itu sebenarnya prosesnya itu gimana sih? Apakah kalau juga kayak orang-orang yang kayak beli CD 200 juta gitu? Anjir dah. Kalau generally fansign itu tuh emang harus beli CD sih, tapi sistemnya beda-beda. Jadi di Korea itu tuh ada beberapa CD store ya. Oke. Jadi masing-masing CD store itu tuh
mekanisme beda-beda. Ada yang kayak lotre. Jadi lu beli satu pun kalau lu hoki banget bisa dapat. Iya. Kalau lu rajin ibadah, rajin kalau lu kayak Dita gitu ya, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Kalau lu dapat rezeki lah ya, rezeki nomplok itu lu beli satu bisa dapat. Terus ada juga yang sistemnya itu cepet-cepetan. Jadi lu pembeli pertama dapat. Gitu. Kan biasanya kuota fansign itu kan sekali fansign 100 orang. Itu 100 semua. Kebanyakan grup emang 100 atau? Kebanyakan 100. Kebanyakan itu 100. Tapi Batasin 100 per event atau 100 per toko kaset? Per event. Per event. Berarti toko kaset ini bisa berarti yang lottery itu juga bisa berarti gabung sama yang cepet-cepetan tadi itu? Oh enggak, kuotanya beda lagi. Jadi sebelum menuju ke situ gue pengen jelasin satu fansign nih, misalnya fansign hari Minggu ini. Oke. Minggu ini tanggal berapa sih? Minggu ini tanggal 26. Ya minggu ini lah ya. Minggu ini hari Minggu ini itu diadain sama store namanya Soundwave. Itu nama. Kalau di sini tuh boleh, kayak boleh, di Stara. Kalau di sini misalnya kayak di Stara gitu. Jadi toko CD-nya namanya Soundwave. Oke. Nah, jadi lu tuh harus beli CD dari toko Soundwave itu. Nah, dari toko Soundwave itu tuh juga spesifik. Soundwave yang di daerah mana? Misalnya Soundwave di daerah Myeongdong nih misalnya. Ini gua ngasal ya, tapi nggak apa-apa ya. Soundwave di daerah Myeongdong. Nah, lu harus beli CD dari toko Soundwave Myeongdong itu biar dapet si fansign yang di Myeongdong yang juga. Yang di minggu ini. Ada juga minggu ini juga, tapi biasanya store-nya beda-beda. Satu store lagi namanya Hotrex. Hotrex ini yang sistemnya lotre itu loh. Jadi gue sering banget tuh beli di Hotrex. Yang waktu itu gue beliin lo juga di Hotrex. Yang pas beli album yang pertama kali. Ya. Terus. Jadi lu misalnya Hotrex ini hari Sabtu, tapi minggu ini juga. Jadi kan bisa aja kan kalau misalnya idol lagi comeback itu kan sibuk banget nih. Wah hari ini dia manggung Inkigayo, terus besoknya dia fansign, terus besoknya fansign lagi gitu. Nah jadi kayak lu bisa fansign 2 kali, tapi lu beli dari store yang berbeda-beda. Toko yang berbeda. Tapi itu beda kalau yang Kalau yang Soundwave itu cepet-cepetan. Kalau Soundwave itu banyak-banyakan. Banyak-banyakan. Berarti sebenarnya kalau yang lotre juga banyak-banyakan ya? Iya, karena kuponnya kan otomatis lebih banyak kan chance-nya kalau misalkan beli banyak. Nah, lo beli berapa album yang buat Monsta X? Kalau Monsta X sekarang kayaknya udah banyak ya. Ya udah terkenal. Kalau waktu yang fansign? 10, 100. Sebutin. Enggak apa-apa sebutin. Iya, sebutin aja. Lebih dari 100 sih. Lebih dari 100. Lebih dari 100. Berarti mungkin satu album berapa harganya? Satu album itu 15.000-an. Dia beda-beda. Kalau misalnya mini album kan beda ya. Mini album, repackage nih. Nah, repackage kan biasanya paling mahal. Paling mahal. Kalau kemarin album kan ya? Kemarin album. Nah, itu tuh gua berapa sih? Store yang gua, maksudnya store yang mengadakan fansign gua itu namanya Sinara. Nah, Sinara itu online pre-order. Jadi dari situ. Jadi gua gua beli dari situ. Beli online nanti online. Itu dikirim ke mana? Kirim ke Airbnb di Korea. Airbnb lo yang itu misal anggaplah itu 100 album. Itu berapa? Satu albumnya berapa sih? Satu albumnya itu 18.000. Beda. Jadi misalnya lu di Korea ya. Lu beli album buat fansign dengan lu album beli biasa beda. Lebih mana? Lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal fansign. Mahal fansign. Jadi kita nih buka-bukaan aja. Lebih mahal fansign, lebih mahal berapa ribu? Biasanya 2.200, 2.500. Berarti jadi kayak 20 ribuan gitu ya harganya ya. Sekitar 21.000 lah gitu ya. Gue mau spill the tea nih. Nggak apa-apa, sebutin aja. Jadi sebenarnya fansign itu ya, ini ya nama juga K-pop itu kan industri. Di situ orang ya namanya industri kan lu buat produk terus lu jual. Betul. Lu mengambil profit. Keuntungannya. Nah, fansign ini tuh sebenarnya itu tuh cara company untuk memboosting penjualan album fisik. Ya. Makanya buat fansign kan orang pasti beli banyak dan karena demand-nya banyak kan pasti dia mahalin nih. Betul. Jadi dia fansign tuh dimahalin. Album buat fansign itu dimahalin. Tapi kalau setelah gue hitung-hitungan kasar kayak lo kurang lebih menghabiskan 25 jutaan untuk fansign ini. Ada segitu ya? Worth it nggak menurut lo? Menurut gue worth it banget sih.
Dia tuh kayak ngasih first experience gue soalnya. nulis surat buat Wono, gue nitip ke dia tahu. Dibaca nggak tapi? Dibaca dong, dibaca kan. Enggak, lo halu lo. Itu dibaca. Nih, Ayo, ini kan lanjut, seru banget nih. lo beli lebih dari 100 CD, tapi kita nama lo berarti yang keluar cuman kayak satu gitu. Satu nama Iya, doang. karena pas dibeli itu invoice-nya atas nama gua. Oh iya. Tapi 100 itu udah pasti jaminan, anggapnya 100 udah pasti jaminan akan masuk nggak? Enggak. Tetap keberuntungan masih lagi ya. tetap Tetap luck ya. harus ada ini Monster lagi, X aja, apa namanya? Monster X aja 100 album, apalagi kalau udah kayak yang grup kayak EXO sama BTS ya. Lo udah tahu nggak kalau misalnya EXO atau BTS kira-kira berapa harus belinya? Gue kurang tahu sih. Oke. Tapi kayaknya emang lebih dari Itu ya. Pantesan CD-nya bisa juta-jutaan karena emang lo mau masuk fansign-nya tuh kayak lo mesti beli. Mungkin harus belinya 500 sampai di titik mana nih gue bisa menyaingi Cindy Nuna kalau kayak gini caranya, gue gak ada duit. Iya, kayak itu Monster X aja ya kurang lebih kita harus menghabiskan 25 jutaan buat fansign-nya doang. Gue jadi makin gitu. penasaran sebenarnya sama apa yang dia lakukan di fansign. Tadi lo udah ngasih bocoran kalau lo ngasih surat ke Wonho. Yeah. Tapi sebelum masuk ke situ, Yeah. gue pengen nanya, sekarang lo udah beli CD 100 lebih dari 100 keping gitu. Terus lo udah menghabiskan lebih dari 25 juta. Nah, setelah itu nama lo keluar, how do you feel? Gimana kayak? Iya. Itu lihat pengumumannya di mana? Di itu kan gue fansign sekalian gue liburan ya. Jadi ya udah gue udah pasrah gitu loh, ya udahlah. Terus gue jalan-jalan aja tuh, gue lagi ya lagi lihat Tony Moly ya. Kan belum jadi model waktu itu. Udah. ya. Oh tahu. Gue lagi jajan-jajan aja tuh, jajan-jajan topoki gitu. Jangan jajan di Myeongdong mahal, mending di Namdaemun aja, lebih murah. Gue jajan topoki kan itu kan lagi musim dingin ya, terus gue butuh kehangatan. Gue butuh yang anget-anget. Ya udah gue jajan topoki aja tuh. Kan gue bareng sama temen gue yang udah veteran fans juga kan. Terus ya udah kita orang Indo juga. Dia beli juga Monster X juga. Enggak, dia kayak ya udah kita liburan bareng-bareng. Oh, liburan. Gitu. Tapi dia emang gak ada niat hari itu gak ada niat fansign. Oke, terus. Terus apa namanya? Ya udah lu enggak usah kata teman gue tuh, lu enggak usah mikir-mikir ya, kita makan-makan aja yuk. Ya udah. Lu enggak boleh pegang HP. Oh ya sip. Oke, biar gua yang cek. Soalnya biasanya kalau pengalaman pertama kan kita kadang deg-degan terus pengen ngecek terus iya, gue juga kayak gitu sih keluar pasti. Belum ya? Iya, ini udah keluar bener-bener. belum ya? Oh, pengumuman fansign itu kan keluarnya lewat Aplikasi ini website store-nya itu. bukan dari fan club. Fan club itu kayak enggak. nama toko ya? Iya, fan club itu kayak pengumumannya aja Oke, gitu. jadi toko tempat lo beli CD-nya gitu. Oke, terus. Iya, terus sampai mana tadi? Oh ya udah Pengumuman. Enggak, dia makan tteokbokki dulu. Gue makan tteokbokki kan, udah kelar. Nah itu tuh kalau nggak salah tuh jam 6 lewat 10. Sore. Harusnya lewat jam 6 pengumumannya kan. Tapi kayak kok jam 6 belum ada nih. Gue udah gelisah gitu kan. Terus ya 25 juta gue. udah makan udah kelar tuh jam 6 udah makan. Terus kita keluar. Terus tiba-tiba teman gue nih ngecek, ya udah keluar gitu. Udah terus kayak mana terus kayak gue tuh langsung lemes gitu loh. Apa? Ada nama lo? Ada. Ya. Soraya. Terus gue langsung lemes. Oh my god, terus gue langsung udah alhamdulillah banget lah ya. Wah. Tapi lo heboh gak sih? Maksudnya gue kan anaknya tipikal yang teriak ya. Dita adalah saksi hidup gue nih, dia duduk di sebelah gue. Heboh sih, jadi kayak setiap kali gue mendapatkan sesuatu kayak heboh gitu. Lo gimana? Teriak gak lo waktu itu? Enggak teriak sih, gue kan orangnya nggak terlalu ekspresif, teriak gitu, tapi ya biasanya gue goyang-goyangin temen gue. Oh ya kan, gue udah kayak, Dit, gue mau ketemu Suho. Iya, fansign gue lu. cekek-cekek gitu. Iya sih, bener. Ya gitu, pokoknya pas pertama tahu masuk fansign itu histeris banget. Nah sih. itu Seneng lo gitu. pengumumannya tuh berapa hari sebelum fansign? Fansign gue hari Kamis, pengumumannya hari Senin, berarti 3 hari ya. Oh 3 hari. Apa yang lo lakukan dalam 3 hari? Oh iya, persiapan lo apa? Apakah gue harus beli baju Iya, supaya Wonho biar di melihat notice, baju soalnya kalau gue kita biar di-notice biasa aja gitu-gitu. tuh kurang di notice Ya mungkin lo juga apa persiapan kayak Iya, beli persiapan lo apa? gift atau apa Iya, gitu. kado. Terus tar dulu, tadi lo bilang lo nitip surat. Kalau lo tahu dia bakal dapat fansign terus lo pede-pedean aja titip surat? Ya kayak itu udah jatuhnya lo gambling kan? Lo kayak kayaknya walaupun lo nggak masuk pun lo kasih ke kantor Starship kan? Oh, rencananya gitu. sih Rencananya gitu. gitu. Jadi Oh iya. pas
pas gua kesana ya, pas Dia gua bikin project buat birthday-nya Wono. Iya, itu tuh pas gua kesana tuh emang lagi udah deket sama ulang tahunnya Wonho. Gue juga kemarin ulang tahun Wonho dapat kan lo banner dari gue. Iya. Terus. Jadi Oh ya kan kayaknya sekalian. lo barengan deh kayaknya. Iya pas lo liburan. Kan gue Februari. Lu juga Februari juga. Iya. 2019 gue. Lu kan fotoin gue banner-banner Wono kan? Itu Iya. kayak Kayaknya bareng beda tipis deh. iya. Yang gue tadinya mau nitip album ke lo, akhirnya gue belinya ke Oya. Iya. Terus gimana persiapannya gimana? Persiapannya itu udah dari jauh-jauh hari ya, maksudnya Iya. gue udah mikir ini member MX ini gue kasih apa gitu. Ya dia nanya-nanya juga. Terus ya udah, ya gue persiapkan kan, kebetulan gue fan artis juga nih, suka gambar. Oh iya, gambarin kita dong kekayaan. Ntar ya. Iya, Ricky dan Rika Rakun. Terus? Yes. Oh itu kalian ya? Gue juga sih, nggak ada. Temen kita ada yang namanya Ricky. Itu terinspirasi dari dia sebenarnya, tapi itu bukan kita. Bukan kita. Jadi gue udah bikin tuh gift buat ulang tahunnya Wonho. Masing-masing, Wonho doang? Karena Wonho mau ulang tahun kan, tapi masing-masing gue kasih gift sih. Karena Macam-macam dia tuh biasanya Wono. Karena dia Itu biasa lebih diutamakan. santai dong lo juga. Ya gue juga sama. juga biasa Wonho. Terus. Terus ya udah gue bikin gift, isinya tuh kayak storybook gitu. Terus di dalamnya tuh ada surat. Gambaran lo sendiri. Ya, ini tuh panutan banget, kayak gue tuh nggak bisa kasih apa-apa ke mereka. cool. Tapi lo bisa nulis surat, gila dia nulis suratnya tuh kayak terharu banget. Gue pas baca suratnya kayak menyatakan cinta gitu. Jadi ceritain Nanti kita beberkan isi suratnya ya. Nanti kita spill the tea. Tapi kita mau dengerin cerita lo dulu, Oh, iya. preparationnya dulu. Oke. Oke, gift terus. Ya gue latihan bahasa Korea. Oh, lo nggak bisa sebelumnya? Gue lagi belajar sih, Oh, tapi lagi maksudnya ya gitulah, ya lu Kayak ngomong sekedar sama native ngomong, gitu. iya Iya sih, sih, itu bener. penting. Terus udah native, terus dia opa gitu kan, Iya. makin grogi dong gue. Oh, bener. Enggak sih, nggak opa, berondong kali. Enggak, ada beberapa yang opa Oh gue. iya. Emang masih opa sama Sonu, nggak seumuran. Ada di seumuran. Terus. Terus gift, terus ya itu gue mikir dong mau ngomong apa gitu sama mereka. Mau ngasih pertanyaan apa gitu ya? Ya, pertanyaan apa, terus ya udah ngomong. Soalnya kan mau ngomong fansign apa. kayak ngasih ini ya, post it gitu buat pertanyaan iya. kan, list post it. Berapa lama tuh lo mikirin buat giftnya sendiri? Giftnya sendiri macam-macam sih. Kalau yang Wonho udah gue Udah dibikinin kan? Terus Kalau yang kayak lain? Yang lain itu gue juga kayak nawarin teman-teman gitu. Kita ngasih apa nih buat Changkyun? Kita ngasih apa nih buat Juhon? Jadi ada beberapa yang Kasih saran. Terus maksudnya ya nitip Oke, gitu. Nitip kado ya. Kado ya. gitu. Berarti bisa dibilang kayak lo tidak ingin fansign ini tuh cuman lo doang yang bahagia, tapi lo Iya, juga ingin bener. mengikut sertakan Temen-temen Mon BB gua. yang lain buat Senpai, mereka juga bisa senpai. nitip gini. Ini baru panutan nih. Ya, iya. Nggak cuman dimakan sendiri aja kebahagiaannya. Yang penting jual album fansignnya nggak nipu. Betul. Yang penting gue bisa nitip surat ke Wonho. Iya, kan? itu benar. Ada yang ngirim teman kita ya. Siapa? Asti. Oh si Asti. Coba satu-satu deh. Shonu dikasih apa? Sono itu ada aku tuh ngasih ke Sono itu kayak bantal daging, kan Sono kan suka makan kan. Iya. Nunu. Iya, Nyom, Nunu. nyom. Iya. Dia suka makan, jadi gue kasih bantal daging gitu. Oh, Jadi iya. ini daging gitu. Kesukaan kamu gitu. Lu bawa sekardus dong ke lokasi fansign. Brok gitu buat Itu emang kayak kado gitu kan, bawain Emang pada bawa banyak-banyak Ah, I see. kado-kado. Terus bawa gitar cuy. Terus Sonyu, terus Kihyun dikasih apa Kihyun? Kihyun itu gue kasih batik pouch gitu. Oh, Ya, keren. maco banget itu. Terus kayak apa? Wah ini Kihyun banget nih sih. Udah kita kasih. Kihyun banget, tau banget ya. Ini Kihyun banget. Terus ada yang gue kan masing-masing sama temen gue yang fanatis itu gue ada yang misalnya bias Hyungwon, gue tawarin mau nggak kirim stiker gambar. stikernya ditempelin di Hyungwon itu, siapa tahu bisa ditempel di sininya kan. Nah gitu, itu tuh buat masing-masing member itu ada. Terus kalau siapa lagi ya, Juhon itu ada yang ngasih gelang gitu. Ada yang kocak sih. Minhyuk. Oh Minhyuk itu teman kita ya. Oh, yang ngasih fan art gambar ya? gitu. Jadi pas lihat ekspresi dia tuh kayak wah ini bagus banget. Iya, Kayak, iya, oh, iya. Aduh pengen Itu sih banget, gue priceless gak bisa sih, gambar. Sama gue juga. Dia baca gak ya surat gue Run ya? Enggak lah. Iya baca dong. Dia baca Call Me By Your Name. Enggak. Terus apa? Terus apalagi ya
Paling sih gue kasih boneka gitu biar kan mereka kan suka banget ya main-main boneka gitu. Kalau mereka lucu-lucu sama boneka pasti kan di foto sama fansign ya. Jadi kayak gue kira Hyungwon lo ngasih Starbucks biar dia bisa. Mereka udah beli Starbucks. Katanya ini ya nggak boleh ngasih makanan ya? Kalau makanan snack dalam bungkusan gitu sih boleh. Tapi yang nggak boleh kayak rendang mungkin nggak boleh. Itu tuh sebenarnya ya gue tuh pengen bawa roti buaya, lo tau kan roti iya itu kan lucu. Simbol aligator juga. Simbol pernikahan, pada simbol cinta gitu kan. Jadi kita anggap aja kita nikah ya. Dia juga aligator juga kan lagu-lagunya bener juga sih. Tapi ternyata nggak boleh ngasih makanan yang nggak ada merek ya? Nggak ada merek, terus takut diracun gitu. ya sih. Iya kan sih, pernah tuh siapa? Yuno. Ingat gak sih Yuno diracun sama fansnya ya? Iya. Mungkin untuk menghindari itu. Jadi ya sayang banget ya udah gue kasih boneka aligator. Jadi banyak banget ya persiapan lo kayak hadiah masing-masing satu, ngumpulin orang-orang yang mau ngasih gift ke mereka, nyari para fan artis untuk bikin fan art buat mereka untuk dikasih langsung. Nah kalau dari lo sendiri nih kan penampilan harus kelihatan keren dong, harus kelihatan Yepo gitu di depan opa gitu. Nah apa yang lo lakukan? Apakah lo emang udah bawa baju dari rumah atau lo baru shopping spree? Kita ke Gangnam terus shopping gitu. Atau lo tiba-tiba nyari desainer mana gitu buat ngedesain baju buat lo atau gimana? Agak berlebihan sih ya. Gimana kalau untuk persiapan ke diri lo sendirinya gimana? Kalau gua sih penampilan gimana ya? Cosplay kan lo? Iya, gue cosplay. Lo cosplay? Jadi Pikachu? Jadi yang kuning-kuning. Enggak, dia tuh cosplay jadi tuh waktu itu di Monster X-Ray Wono sempat cross dressing gitu jadi karakter cewek namanya Woni. Oke, jadi dia jadi Woni. Dia jadi Woni. Oh. Pakai apa? Pakai wig kan cool. wig? Iya, pakai wig, pakai bando, pakai. Tapi itu di notice enggak sama yang lain? Notice. Di notice nah? Di notice siapa? Semuanya. Semuanya. Woni gitu ya. Jadi kan berurutan ya, maksudnya fansign itu gue Sonu duluan, jadi urutannya itu Sonu, Wonho, Kihyun, Minhyuk, Hyungwon, IM, Hyungwon, Juhon. Yeah. Nah kan gue masuk Sonu Wonho duluan nih, Sonu duluan kayak gitu pada muak. Gue bisa membayangkan muka Sonu. Soalnya gue pernah ketemu mereka pas di Singapura kan, jadi kayak gue ngerekam beberapa detik tuh kayak, dia ngeliat kamera gue tuh langsung bengong gitu. Gue bisa membayangkan muka Sonu ngeliat gitu. Muka bengong, ngeliat muka lo terus. Terus si Hyungwon juga, Hyungwon sama Juhon juga bilang gitu, Woni gitu. Manggil gitu ya. Si Juhon, nice outfit gitu. Itu baru di notice. Itu baru di notice. Ini lo halu gak nih? Ini janjian halu nih. Enggak, gue punya video. Oh iya. Tapi kalau bisa videoin sama teman lo? Oh kalau video, iya kan apa namanya? Gue kan berdua ya. Gue kan berdua sama teman gue masuk nih, orang Indo juga. Jadi ya kita. Temen lo dapat juga? Dapat juga. Oh wow. Ya, kayak saling ngevideoin gitu. Oh iya. Tapi enak sih kalau tips gue ya kalau misalnya kan bisa aja lu sama temen lu tuh sebelahan. Kan karena dinomorin ya? Dinomorin gitu. Sebelahan atau bisa jadi jauh banget bisa gitu. jadi jauh banget. Kalau jauh banget ya bisa lebih enak. Bisa di videoin gitu. Jadi pas lu maju ke podium, pas lu fansign, si temen kan masih di masih duduk, belakang. masih menunggu. Ya, jadi dia bisa videoin. Tapi emang boleh bawa kamera ya? Boleh banget. Wow. Makanya itu juga kan fansign kayak mayoritas tuh fansign. Iya. Ya, terus, jadi dari 100 itu kayak 40-50 itu fansite. Oke, baik. Lu ketemu siapa fansite yang terkenal? Ada Hoxication. Hoxication-nya Juhon. Nggak tahu nih dia. Ada Iridescent Boy? Enggak, itu kan Sehun, gimana sih? Samping gua itu Changhyun tapi nggak tahu siapa. Oh, tapi nyebelin nggak fansite-nya? Fansite-nya enggak sih. Enggak ya, karena fansign. Karena emang lagi di situ lagi fansign. Ini kalau si Ron pernahnya dealing sama fansite-nya yang nyebelin. Nah, itu ada di episode berapa tuh? Episode 5 kalau nggak salah kita udah ngomongin. Nah, terus. Abis itu kan udah pakai kostum. Nah, akhirnya udah milih kostum. Nah, terus temen lo videoin, akhirnya di notice. Nah, pertama kali lo bertatap mata dengan Sonu. Apa yang ada dalam kepala lo? Karena gue pernah waktu itu high five sama Seventeen di Singapura. Itu bahkan gue setelah high five itu selesai, gue nggak tahu apa yang terjadi selama 15 detik karena terakhir. Karena itu cepet banget. Karena cepet banget. Kalau misalkan itu gue nggak
jahil ngumpetin kamera dan nge-record, gue nggak akan tahu siapa yang ada di urutan mana gitu. Karena kan gue di Seventeen kan gue biasnya Joshua kan, jadi gue emang cuman mikirnya gue akan ketemu Joshua gitu. Dan gue tuh lupa di depan tuh siapa, sampai akhirnya pas ke Joshua baru kayak hey Joshua gitu, baru yang kayak gue high five. Abis itu nggak high five tuh kayak gue lebih ke bejek tangan dia tuh kayak fuck, tadi gue bejek gitu. Abis itu gue pergi. Abis itu pas gue lihat lagi videonya, oh ternyata tadi di sebelum Joshua ini ada orang ini ya, ada si Vernon ya, ada si ini gitu. Nah, lo gimana pas pertama kali bertatapan mata dengan Nunu? Soalnya ya nggak, kalau fansign kan agak lebih lama ya durasinya ya. Satu orang berapa lu ngobrol-ngobrol? Satu orang itu sekitar semenit sih. Semenit ya, lumayan lah, lumayan lama. Ya. Lu bisa mengingat aroma parfum kayak. Dan kalau Monster X tuh lu boleh pegangan kan? Nah, dan sambil duduk dan pegangan yang itu ya, itu. pegangan yang kayak gitu-gitu ya. Itu saat ada sampai yang dielus-elus gitu kepalanya. Siapa lu, kepala lu dielus-elus? Terus Sonu ya, bilang dari apa? Sonu dulu. Sonu bilang apa? Sonu itu kan gue pertama ya. Pas gue kan ngomongin pernah ngasih ke bahasa Korea. Kalau Sonu gue campur-campur. Oh, campur-campur ya? Jadi bisa. Berhubung mereka juga bisa bahasa Jepang ya. Jadi di depan gue itu orang Jepang. Jadi pas lihat mereka, wah Jepangnya lancar. Ya udah gue pakai bahasa Jepang aja. Oke. Ya udah gue nyampur gitu kan. Sonu pertama gue Korea gitu. Terus kayak gue agak mau ngomong apa ya? Soalnya si Sonu itu tuh ngejawab post it gue kayak lama gitu loh. Ada revisi, ada coret-coretnya. Karena pertanyaan gue tuh kalau kamu ketemu alligator beneran, kalian ngapain? Oke. Jadi Sonu itu kayak mikir jawab. Pokoknya dia jawabnya panjang, sempat direvisi juga. Jadi kayak dia tuh lebih banyak nulis. Terus gue nggak bertatapan mata, bertatap mata. Tapi kayak karena dia lama nulis ya, gue tungguin kan. Udah tulisannya jelek lagi ya. sambil mikir gue mau ngomong apa ya. Duh, nggak kebayang. Tapi jawabannya fantastis banget sih Sonu. Parah, itu menggemparkan kan dunia. Sempet viral kan jawaban lo. Jawaban Sonu kan jawaban Sonu yang dari fansign lo kan. Iya. Itu viral banget tuh jawabannya si Sonu tuh sampai masuk berita. Dia bilang apa? Jadi gue tanya kalau ketemu alligator bener ngapain? Yang lain tuh pada jawab kabur gitu. Yang lain pengecut semua nih. Cuma jadi Sonu pertanyaannya doang. Sama semuanya. Sama. Oke. Sebenarnya nggak harus sama sih, tapi gue bikin sama aja ya. Ya udah, Sonunya jawab gini. Kalau ketemu alligator beneran, kalau gue lapar, gue makan tuh alligator. Ya kalau gue nggak lapar ya gue jalan aja santai. Wah itu gila banget. Tipikal dia sih yang cuek-cuek. Yang lain kabur ya. Soalnya doang kayak gitu. Apalagi Kihilnya pasti dia akan lari terbirit-birit. Sempat masuk Korea Bu ya yang bukan Korea, K-pop map. K-pop map. Oh, viral mulu nih temen gue. Emang lo kapan viral? Lo gak pernah viral sih. Makanya nanti kalau misalkan episode ini tayang, minta retweet sama dia biar viral. Iya nih ya. Oke, lanjut. Sonu sebelahnya Wonho. Akhirnya ketemu ultimate bias lo gitu. Wah, parah. Apa yang terjadi kayak iri dan dengki. Gue tuh tipikal orang yang kalau misalkan ketemu orang yang gue suka tuh pasti gue kan deg-degan banget sampai gemeter gitu loh. Maksudnya sampai bahkan gue nggak tahu, nggak bisa mikir sama sekali. Karena makanya nih gue pakai band kayak gini nih di tangan supaya gue bisa ngitung detak jantung gue tuh kayak gimana. Karena gue anaknya anxious banget gitu. Terus lo ketemu Wonho tuh gimana gitu perasaan lo? Karena gue udah pernah ketemu Wonho di konser ya, jadi kayak nggak shock lagi gitu loh. Iya, secara tampilan mungkin kita udah bisa lihat, oh ya ini dia nih orang ini. Tapi ini kan di depan mata men kayak 30 cm gitu kira-kira. Deket banget gitu. Kayak jaraknya dari lebih deket dari lu ke gue. Iya makanya kan deket banget kan kalau fans itu kayak bener-bener depan mata kan. Gue nyolong nyium kali ya. Itu udah ditampar lo. Pergi lo dari sini. Deket banget. Wonho gimana Wonho? Terus kayak ingat gak wangi dia kayak gimana? Waduh, gak kecium sih wanginya. Kayaknya mereka karena baru abis pulang recording ya, jadi kayak bau keringet ya? Gak bau keringet, biasa aja gitu. Ya terus Wonho bilang apa? Wonho bilang, pertama ya kita ya annyeonghaseyo. Ya annyeonghaseyo. Terus ya gue yang deg-degan deh dengerin. Terus dia nyebut nama gue dong, Soraya gitu. Oh. Soraya. dengan suara dia gitu kan tuh kayak gue malu, gue tuh pengen malu gitu, gue udah tutup muka. Melihat dia menampil dengan lo tampil seperti Woni gitu. Ya dia pertama shock. Tapi itu sebelum gua sesi duduk lo. di depan dia. Tapi pas udah duduk kayak biasa aja gitu. Dia tahu kok momen-momen ini berharga. Jadi dia nggak mau heboh gitu. Jadi ya udah. Gue kayak ganti idol deh abis ini. Nah, Monster X aja. Enggak lah, BTS. Dia
pertama signing dulu kan, signing dulu, jawab pertanyaan, terus kayak selagi dia gitu gue prepare dong mau ngasih si gift buku itu. Ya udah gue kasih karena dia ulang tahun, ya udah gue bilang saya ingin cek Hamnida gitu kan. Terus kayak wow gitu. Terus ya udah dia baca itu buku, terus kayak dia buka 3 halaman pertama gitu kan. Wow gitu, saya kaget gitu kan. Wah, amazed gitu loh. Ya kayaknya kalau orang Korea gitu ya yang lebay. Wow, terus kayak dia tanya, "Ini kamu yang gambar?" gitu kan. Iya, aku yang gambar. Pertama kita ngomong pakai bahasa Jepang kan, soalnya gue aja ngomong bahasa Jepang itu, jadi ya Kimiga gitu kan. Terus kayak iya aku yang gambar, gitu. Terus dia lanjut jawaban. Dia baca surat gue nggak? Gak tau, pas itu dia belum baca ke suratnya. Sampai ke belakang. Tapi ada gue tulis, ini di amplop ada surat mau di Indonesia gitu ya. Dibaca ya gitu. Terus ditanya lagi, dia tuh tanya sampai 3 kali gitu, "Ini kamu yang gambar ya?" Terus ya udah gue pakai bahasa Korea kan, terus baru dia ngerti gitu. Kalau dia nggak ngerti juga gue harus pakai bahasa apa lagi gitu buat ngejelasin kan. Bahasa tubuh. Baca aja bangsat. Bahasa Sunda gitu. Terus ya udah. Gue bikinnya susah. Udah gitu, udah signing, udah jawab pertanyaan, ya udah kita ngobrol gitu kan. Pegangan tangan nggak lo? Iya. Baru gue mau tanya. Pegangan tangannya tuh yang di apa tuh istilahnya nih? Yang handlock gitu nggak? Iya. Gitu, dia tuh selalu ya pegang si Wonho ini, nggak cuma Wonho sih, kayak semua monster itu kalau pegangan tangan tuh gini, coba kita peragain. Gimana dia ngeliatnya? elus-elus. Dia elus-elus tangan. Aduh. Monster itu baik banget sih. Iya. So sweet banget. Tapi ntar lo, gue pengen tanya deh, kalau pas lo lagi di depan Sonyu, di depan Wonho gitu, diawasin nggak sama manajernya atau security-nya diawasin ya? Jadi kalau di masing-masing ada kan, masing-masing member ada yang jagain. Oh enggak, dua. Dibagi aja. dua. Jadi ada ada staff itu yang kerjanya ngambil kado sama kayak ngawasin lu ngapain. Iya. Gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau misalkan mau skinship berlebihan kan langsung puak gitu kan, langsung dihalangi. Soalnya nggak boleh. Kalau grup lain tuh satu member satu bodyguard kan, itu bodyguard. kadang-kadang suka serem di situ. Kebayang nggak kalau misalnya Seventeen berapa belas member? NCT. NCT 2018 gitu, 18 member. Bodyguard. Tapi NCT katanya nggak boleh pegangan kan? Apa ya? Bodo amat sih gue sama NCT. Terus ya deh, lanjut. Udah gak ada win-win soalnya. Terus ya udah abis Wonho, Wonho itu kan suka ramen ya. Iya. Jadi ya kasih Indomie lu ya, iya. Kasih buket bunga Indomie gitu. Oh my buket God. Indomie deh. Banyak banget bawaan lu ya, gue pusing kayaknya lu pakai GoBox ke situ berarti. Kayaknya iya. Terus ketika dia menerima buket Indomie itu digoyang-goyangin. Itu pasti ada fotonya deh. Ada kan? Ada yang foto nggak fansite? Gak ada sih, soalnya nemu kayak ya? gue tuh nutupin banget gitu. Oh, nutupin. Biasanya ya gitu tuh. Terus abis itu Kihyun. Ini penting. Tenang kawan-kawan, ini paling penting. Kihyun tuh terkenal ya di antara mobil itu, dia yang paling bikin baper. Oh, kenapa? Paling bikin baper karena ya lu lihat aja, dia tuh orangnya misalnya ya, dia tuh kalau di konser tuh dia paling suka fokus ke penonton. Terus dia tuh yang paling suka notice penonton gitu loh. Oh iya kan, bias gue semua kayak gitu. flirting penonton gitu ya. Terus Kihyun tuh ya, belum gua duduk dia tuh udah ngasih tangan gitu loh, udah kayak ngajak selamat datang di Indomaret gitu. Selamat datang di Indomaret gitu. Atau kayak ngajak berdansa gitu. Kayak kayak bikin pantesan banyak banget yang mau lihat fans sama saya. Sekarang juga kayak kita tuh dijamu juga gak sih? Dijamu banget kan? Pantesan dengan fan service. Ini baru 3 member aja, terus gue yang kayak iya sih 25 juta oke lah sih gue gitu, banget, kayak banget ya. Terus dibandingkan gue harus beli paket SM Global ya 25 juta ya, tapi cuman konser doang sama hotel mahal, nggak ketemu pula sama artisnya. Tapi temen gue ketemu sih. Terus Kihyun ya udah gitu, ya duduk kan sambil memegang tangan Kihyun, itu tuh sepanjang gua sama Kihyun tuh dipegang terus gitu ya. Jadi tangan kanan dia nulis, tangan kirinya megang. Aduh. Kesel banget pikiran gue. Ya lo bisa keluar sih, Dit. Gue aja lanjut ngomong sama dia, episode ini cuma gue sama dia aja. Ya, lanjut. Terus habis Kihyun ngobrol apa sama Kihyun? Pakai bahasa apa kali ini? Bahasa jiwa? Bahasa nyampur-nyampur sih nyampur. Korea, Jepang, Inggris gitu ya. Tapi kalau dia ajak pakai bahasa Inggris dia nanggepin. Kalau Hyun bisa kan? Kalau Monsta X itu udah bisa bahasa Inggris. Alhamdulillah. Udah pada tour ya. Jadi kayak mereka udah beberapa kosakata mereka ngeh lah ya. Lebih banyak fans internasional ya.
Semoga Suho juga bisa ya bahasa Inggris. Nggak bisa. Long time no see sih bisa dia pasti. Terus ngobrol apa? Ngobrol sama Kihyun itu apa namanya soal apa ya kalau nggak salah tuh oh ya soal batik ya batik Iya, kan gue ngasih gini batik. tuh ya. Ya pokoknya gue gombal-gombalin dong, kita kan balik gombal gitu sama si Kyun. Ini apa batik pouch buat kamu present. Ini keren banget loh, pas aku lihat batik ini tuh aku langsung kepikiran kamu, ini ganteng banget. Oh iya makasih. Anjir cheesy banget ya. Kan kita harus balik gombal. Iya. Terus ya udah habis Kihyun itu Minyuk itu Minyuk juga bikin baper sih. Jadi Minyuk itu kalau misalnya ngomong sama kita tuh kayak mendekat gitu mukanya. Kenapa? Iya kenapa sosok mesra gitu. Anjrit lah. Nyebelin kan. Apaan sih? Nggak suka nih gue di PHP-in gini. Kalau mau ya kita bawa nikahin aja gitu. Halu lu kayak bade tau nggak? Terus ya Minyuk. Ya gitu ya Minyuk. Terus kayak Minyuk kan lancar banget nih bahasa Jepangnya. Karena gue basically sama anak anime juga lo ya, jadi lo pasti bisa karena Jepang. Dia juga demen nonton anime kan, terus dia udah ngomong pakai bahasa Jepang, terus dia kira gue orang Jepang. Kamu orang Jepang ya? Oh enggak, aku cuma pas itu apa namanya, gue kan pernah kerja di Jepang. Bentar ya, keren banget temen gue ya. Jadi apa namanya, enggak, aku emang pernah kerja di Jepang gitu. Kenapa bisa bahasa Jepang? Karena ya gue pernah kerja di Jepang gitu. Ngapain di Jepang, kata si Minyuk. Shigoto kan kerja ya. Iya Shigoto gitu kerja. Terus ya udah gitu. Gue ngasih giftnya temen gue itu kan, yang vitamin itu kayak, ini kamu yang gambar, enggak ini temen aku katanya. Wah ini bagus banget, bilang sama dia makasih ya gitu. Kayak sayang gue saya nggak bisa record suara ya, jadi kayak nggak bisa. Kalau pas fansign tuh nggak boleh direkam ya? Nggak boleh rekam suara. Aduh seru banget gak sih? Ayo, pengen. Itu udah baru 4 member loh, masih ada 3. Coba abis Minyuk siapa? Habis Minyuk Ayem. Nah Ayem kan English speaker ya, jadi gue full English sama dia. Gue tuh gombalin Ayem tuh karena dia lagi abis ngeluarin audiobook gitu loh. Oh iya, yang storybook gitu. Storybook tapi ya audio gitu. Prince Petit. Terus ya gue bilang, aku udah denger audiobook kamu. Padahal lu nggak denger kan? Gue denger. Oh denger, ya maaf. Kok nuduh sih? Ngaco ya, bintang tamu dituduh-tuduh. Gue denger kan. Terus katanya, ya gue gombalin dia Your kan. Your voice is so deep and drama. Oh my god. Tapi emang suaranya kan gitu kan, deep and peaceful. Makanya gue bilang sama Dita, di antara Juwon sama IM, gue lebih suka rapnya IM sebagai Nugu ya. Maksudnya gue bukan Mon Bebe gitu. Terus ya udah, aku kan dengarnya pas sebelum tidur ya. Ya biasa abis sebelum tidur fangirling dulu ya, scrolling Twitter. Terus aku bilang ke si Ayem kalau aku dengerin itu sebelum tidur biar aku bisa mimpiin kamu. Anjay. Kita malu-malu gitu. Dia reaksinya gimana? Reaksinya gini. Cool gimana gitu ya? Kamu kebayang banget nih, ekspresinya. Masalahnya gini, kalau lo ngomong kata-kata itu dalam bahasa Inggris tuh jadi nggak terlalu cheesy ya. Tapi ketika lo ngomong pakai bahasa Indonesia tuh kayak, aku denger ini supaya aku bisa mimpiin kamu tuh kayak kring. Oh gitar, jeng. Terus abis IM selanjutnya Hyungwon ini gue full Korea gitu. Nyampur English dikit lah, kalau gue nggak ngerti ya English gitu. Hyungwon itu gue gombalin juga. Dia sekurus itu ya? Karena kemarin pas lagi puasa kali itu dia pakai baju gombrong jadi nggak kelihatan gitu. Terus gombalin dia. Wah, Hyungwon rambutnya hitam ya, pasti rambutnya hitam ya. Kamu rambut hitam nih, aku suka banget kamu rambut hitam. Kamu tuh kayak malaikat gitu. Aduh, padahal kagak nyambung ya, rambut hitam malaikat, emang malaikat rambut hitam. Gombalan ada. Tapi tuh gombalannya udah lo scripted atau udah lo scripted atau ya keren. Gue kayak malaikat itu, terus katanya cuma kamsahamnida doang gitu. Mas malu-malu gitu ya.
aku tuh kalau sama Hyungwon tuh kayak ketemu opa tuh kayak mimpi gitu loh. Kamu tuh kayak malaikat gitu, terus kayak gombal-gombal gitu kan. Kayak Dia jawabnya kayak kamsahamnida terus nyedot Starbucks lalu lagi. Ya udah bosen gue dengar kalimat kayak gitu. Nah yang terakhir Juhon itu lebih banyak apa namanya kayak ngobrol dalam bahasa Inggris sih, karena dia juga lancar Inggris. Aku bilang ini agak fail gitu kan di rap Juhon itu kan ada rapnya yang hello I'm a alligator gitu kan. Terus kayak aku bilang ke Juhon, di depan aku ketemu alligator nih, terus apa di mana gitu kasih Juhon, ini depan aku alligator, terus kayak dia nggak nyambung terus kayak krik terus kayak oke. Tapi dia baik sih si Juhon ini, kayak udah tahu lawakan gue fail gitu tuh dia ketawa gitu dengan muka sakitnya itu. Coba yang lu ceritain gue udah kebayang banget ekspresinya tuh udah kebayang. Dan lu cuma bisa membayangkan, dia nggak bakal bisa merasakannya. Sabar ya. Enak banget. Nah, nih kita udah dengerin ceritanya. Berarti di panggungnya itu 7 menit ya? Karena satu member 1 menitan. Ya. Kalau kita lebih dari itu diusir. Enggak, maksudnya sebenarnya enggak di timing sih. Enggak ada timing. Kayak timingnya mungkin dari staffnya kasar aja kan. Udah pindah next gitu kan. Tapi bisa aja lu lebih semenit kalau misalnya lu stuck, bukan stuck ya. Misalnya lu kayak tadi Sonu kayak dia jawabnya lama misalnya gitu ya. Lama. Terus di depan lu itu masih ada orang. Sonu yang Wonho masih ada orang nih sama Wonho. Jadi kayak lu harus bisa ngobrol. Enak juga. Kalau misalnya di samping lu kosong kan lu udah harus ke sebelah gitu ya. Gitu. Tapi yang gue tangkap dari obrolan kita selama beberapa menit ini adalah ketika lo fansign itu ternyata nggak sesimpel itu. Maksud gue bukan secara proses cara dapetin fansign-nya ya, tapi bahkan ketika lo udah sampai di lokasi fansign pun itu ternyata nggak sesimpel itu. Gue kira kayak cuman datang terus udah duduk misalkan gue fansign EXO duduk depan Soho kayak blek gitu ya. Karena kita harus mikirin juga ya mau ngomong apa mau nyampein apa waktu gitu. Lo cuman sebentar kayak lo harus manfaatkan sebanyak nah itu tuh mungkin pasti nggak bisa gue tuh orangnya panikan. Iya, pasti kayak mau apa ya ini pasti yang kan udah sendiri. Lo udah bakal tahu mau ngomong apa tuh pasti suka lupa semua, iya makanya suka lupa. Setelah lo di podium itu kan lo balik lagi ke tempat duduk kan. Itu ngapain aja? Ngeliatin aja mereka. Gue amnesia. Beneran sumpah. Tadi ngapain ya? Kayak lo butuh waktu dulu kan buat sendirian. Terus lo inget, oh iya tadi Sonu begini, tadi Wonho begini, iya kan ya sama aku juga gitu untung banget. Untung di videoin ya, jadi lo inget lagi. Untung ya Allah gue terima kasih banget sama makanya gue jadi karena lo bilang lo amnesia tuh gue jadi sadar bahwa setiap kali gue nonton konser setelah konsernya selesai gue lupa tadi gue ngapain aja. Jet lag gitu nggak sih? Jadi kayak apa ya tadi emang mereka perform, makanya pas gue nonton EXO di Singapura kayak emang tadi mereka perform itu ya, perform kok kayak hah masa sih pas gue lihat videonya di fancam gue oh iya ada ternyata mereka perform. Lupa ya, gitu. aduh gue belum pernah kayak yang sedip gitu. itu sih jadi nggak tahu. Apalagi kalau misalkan apalagi kalau misalkan iya makanya kalau lo misalkan religiously lo nonton konsernya itu chance lo buat lupa tuh gede banget. Kayak waktu gue nonton Ayu yang di Bangkok tuh juga gitu kayak hah oh iya itu padahal gue serius banget nontonin sebenarnya gue menikmati banget tapi bener-bener gue bisa lupa detail-detail itu gue bisa lupa banget gitu. Nah tadi dengerin cerita dia tadi kayak bilang persiapannya harus masif ya kalau gue bilang kayak kostum karena sebisa mungkin memang di sini adalah ajang dimana lo harus show off kalau bisa dibilang karena ya. Kan kalau kita yang fans luar kan cuman bisa ikut kan nggak sering kayak fansite kan yang kita tuh kayak harus bisa sekali mungkin, seumur hidup lah bisa dibilang ya, jadi memanfaatkan momen outstanding banget mungkin. betul dan menggunakan cosplay itu kayak menurut gue itu lucu the best sih karena ya aku juga selalu bertampilan Pikachu kemanapun aku pergi gitu. Terus selain itu gift jangan lupa tadi selain kostum karakter, gift ya kan masing-masing member bisa ngasih gift sendiri-sendiri gitu. Dan yang masih gue amazed sebenarnya adalah lo masih bisa nyiapin waktu untuk minta gift ke teman-teman lo sih sebenarnya. Itu sih yang menurut gue kayak sekarang ini tuh nggak banyak orang kayak gitu di fandom gitu. Nggak semua kebanyakan orang yang kayak gitu tuh minta jasanya nggak sih kayak minta iya bayar, maksudnya kayak nggak semua orang mau seikhlas itu loh di fandom menurut gue. Dan itu tuh amazed banget dan kayak lo beruntung nih punya teman kayak dia nih gitu loh maksud gue kayak awas ya kalau surat gue nggak nyampe masih mau dititipin karena kadang-kadang gue tuh sendiri ada yang minta bayaran sih tuh yang nyebelin. Oke, minta bayaran jahat sih menurut gue. Ya, tapi
kayak kadang-kadang banyak orang yang juga ya udah kan gue yang berusaha, ya udah gue aja nikmatin sendiri gitu loh. Jadi kayak kebersamaannya tuh udah hilang di situ gitu. Kalau misalkan kayak gini kan jadi merasa apa ya, sharing is caring gitu loh, yang kayak wah bahagia banget gue mendengarkan cerita ini gitu. Setelah amnesia jadi kayak lu jet lag gitu ya, lu bengong aja gitu. Kayak itu berapa menit sih sebenarnya? Berapa lama? Fansign itu 2 jam. Udah lama juga. Amnesianya berapa lama Mbak? Mohon maaf. Amnesianya kayaknya sampai besok. Mereka ngobrol-ngobrol dulu nggak sih? Soalnya kalau Monster X tuh abis fansign selesai mereka kayak ada ngobrol-ngobrol ngelawak gitu ya. Joget-joget nih. Iya. Terus lo baru inget pas sampai Airbnb jangan-jangan. Bener. Gue kan lihat si video itu kan, gue ternyata gini ngomong ya. Ini sama ini gitu. Langsung ingat banget ya. Posisi temen lo, gue klarifikasi lagi. Posisi temen lo yang ngevideoin lo itu jauh apa deket sama lo? Pas sebelah lo banget, agak jauh ya. Berarti dia posisinya masih duduk di bangku ruang tunggu. Belakang. Dalam tanda kutip bangku tempat nunggu berarti dia. Venue-nya itu gedung bioskop, beneran asli bukan gedung sih. Oh kayak kamar studio bioskop gitu. Nah itu tuh jadi lu sebelum fansign mulai itu lu ngambil lotre, jadi lu duduk urutan berapa. Oh iya. Nah, itu urutan duduk termasuk urutan majunya. Urutan maju. Jadi kalau dapat 1 lu duduk di depan banget. Maju duluan gitu. Terus biasanya ada yang suka tuker-tuker nih. Misalnya gue fansite Sonu nih. Gue kan pengen banget deket banget sama Sonu kan, nggak mungkin Sonunya di sini, gue di ujung sini gitu. Gue pengen deket sama Sonu, jadi kayak bisa tukeran. Nggak apa-apa ya. Jadi ya idealnya sih lebih enak posisi berapa? Lebih enak posisi apa sama aja? Pertama lah. Posisi pertama. Udah deket ya. Pertama maju fansign. Ya gitu. Yang paling pertama kali diinget ya. Tapi abis lo misal lo pertama nomor 1, abis lo fansign lo nggak harus keluar karena bisa duduk lagi kan? Ya. Bisa duduk lagi kan? Bisa duduk lagi sampai kelar. Terus lo dikasih, kalau Monster X tuh kebiasaan kayak dikasih PC apa? PC. Lo dikasih ya? Kalau kemarin itu PC. Karena fansign pertama jadi nggak dapet. Terus kalau di bioskop itu emang nggak gelap? Karena mostly gedung bioskopnya gelap, jadi lampunya nyala semua. Jadi kondisinya sangat ideal banget buat foto, buat video ya. Wah seru banget sih. Jadi pas gua fansign itu tuh semua orang pada bawa tripod gitu. Ya karena mereka semua pengen foto. Tadi jarak lo sama lo nomor urut berapa? Gua lupa 30 lah. 30, temen lo 60? Temen gua itu 70-an. 70, berarti jauh banget ya. Berarti emang kondisinya sangat ideal buat tuker-tukeran saling rekam ya berarti ya. Wah. Kalau gue jadi lo ya, gue bakal ngasih mereka tuh gamis gitu, kayak dandan ala FPI gitu, keren gak sih? Kayak lokal banget, peci gitu. Kan apa? Gue waktu itu lihat siapa ya, kayak NCT ya, si Taeyong yang dikasih apa tuh kayak belangkon gitu. Gue pernah ngasih B2B belangkon, B2B ya bukan BTUB. Iya, lucu tau kalau dikasih barang-barang lokal. Gue ada fotonya, gitu. ngasih belangkon. Mereka emang seru sih, kalau ngasih gimmick-gimmick kayak gitu emang seru. Iya kayak kan mereka selalu dikasih hadiah yang aneh-aneh kan, kayak topinya tuh macem-macem lah, apa payung. At least pokoknya biar mereka bisa ada yang dimainin aja ya, dan biar ada bahan foto aja. Kalau gue sih pengen ngasih mereka tuh jaket Gojek sih, kayak wah selokal apa gitu ya, pengen tahu aja. Kayaknya pas fansign itu nggak boleh bawa sesuatu yang merek deh. Jadi gue kan ngasih ke Sono juga kan Bath and Body Works kan. Ada teman yang ngasih juga nih. Oh sabun Bath and Body Works gitu ya? Sabun sama parfum. Oh karena ada itunya ya. Iya. Boxnya, goodie bagnya gitu. Pas kan diperiksa dulu nih gift sama staff kan. Katanya suruh ganti. Oh ini nggak boleh ini. Oh iya. Kecuali lu ngasihnya Balenciaga. Itu baru baru boleh. Jadi kalau misalnya gini, gue mau ngasih Bath and Body Works gitu, tapi kotak apa namanya bungkus karton hitam, karton coklat doang boleh berarti. Boleh. Asal nggak ada di goodie bagnya itu kan tulisannya nggak ada. Oh ya udah. Oh tapi kalau merek yang terkenal, merek yang McD itu boleh dong. McD kan terkenal. McD tapi kan makanan nggak boleh. Oke. Wah, terus tapi kan lo pulang-pulang dengan membawa album 100 lebih itu albumnya lo apain? Ada yang lu buang nggak mungkin, soalnya tuh kadang-kadang udah dibuang-buangin tauran sayang. Mas kan itu kan kayak lu makan koper lagi dong. Itu albumnya lo apain? Ada yang beberapa gue kasih ke teman, ada yang gue jual. Lo jual lagi ya? Lo jual di sana? Jual di Indo. Nah, gue beli contohnya gue pura-pura nanya aja. Berarti lo bawa
CD-nya pulang. MS. Oh iya MS Ada ya. beberapa sih yang hand carry. Oh gitu. Iya, MS Kayak juga sih. lo jual lagi ya. Sebenarnya kalau yang jual lagi nih album ini sempat jadi kontroversi sih Ron, kayak kayak menurut mereka fansign ini kan yang dateng kan satu orang individu. Harusnya kita tuh nggak nambah chart buat Hanteo gitu jatuhnya, karena kita beli ya karena belinya dari dia yang emang dia buat fansign. Kalau beda lagi kalau kita belinya sendiri kan nanti nambah lagi di chart Hanteo. Iya, betul. Jadi kadang-kadang orang ini kayak sebenarnya nggak etis sih kalau jual album fansign. Tapi kayak kalau menurut gue sih nggak masalah sih ya, itu kayak ya terserah orangnya sih. Iya. Kalau menurut gua sih yang fansign ini justru membantu gitu loh. Biasanya kan yang jual fansign ini kan jualnya nggak ngambil untung. Iya. Jadi misalnya ngambil untung ya. album- Lebih murah biasanya. Album 20 ribu won ya, dia jual 20 ribu won gitu. Terus kayak misalnya nih kita yang daya belinya biasa aja gitu loh. Biasanya kan kalau jual store plus EMS kan udah bukan, let's say in rupiah udah 280. Nah sedangkan yang biasanya fansite fansite atau orang yang fansign itu jual album kan Lebih murah. Soalnya ya gitu, dia punya banyak, ya udah gua Jual aja, yang jual penting aja. penting selesai gitu. Laku nggak berapa gua- akhirnya? Dari 100-an lebih itu laku semua. Iya, Nah, gua- itu balik modalnya berapa? Berapa Itu persen? sebenarnya balik modal enggak juga ya? enggak. Karena kan dia Karena jualnya jualnya lebih lebih murah. murah. Kan? Gini, Berapa persen baliknya gua kira-kira? jualnya itu kalau lu ya misalnya lu beli album si Alligator itu, lu beli di oil shop tuh 280. Gua jualnya 225. Itu PO. Tapi 225 itu gua album itu harga album dari won di convert ke RP tuh 225. Jadi istilahnya tuh gua membantu Mon BB Indonesia ini, gue yang bayarin gitu loh. IMS-nya, Jadi iya. ya mereka beli album ya seharga album di Seharga Korea. album di gitu. Korea. Ya, jadi kan Gitu. soalnya kalau yang udah kesini udah kena IMS dan macam-macam. Jadi gue kayak gimana ya, gue berpikir kalau misalnya orang yang beli album dari fansite atau orang yang ikut fansign itu tuh sebenarnya orang yang ikut fansign itu tuh kayak membantu fansnya. Fans lain ya? Lebih murah fans juga lain. harganya. Iya benar. Tapi soalnya kan banyak banget cerita-cerita yang beli dari orang yang buat ikut fansign itu kadang suka nggak dikirim lah. Wah, banyak banget deh cerita-cerita yang kontroversial. Tapi kalau Soraya ini terpercaya. Oh gitu. Berarti Senpai. next kita bisa beli sama dia nih Iya. ya. Oke, lu maksudnya, gue enggak, karena gue belum ngefans Monza sampai segitunya. Nah, terus next lu gimana? pengen niat ikut fansign comeback selanjutnya enggak? Atau lu sekarang sebenarnya dalam proses mengumpulkan uang untuk fansign selanjutnya nih? Fansign lagi nggak lo? Gue nggak tahu ya, kalau gue pribadi itu lihat jadwal gue juga sih. Kan Ntar beneran wamil loh. emang harus hamil kan? Iya. Bukan beneran lagi, emang udah Tapi harus kalau gue seandainya gue Cindy Nuna, gue akan sih Ron, akan terus-terusan. Masalahnya lu Anindita, bukan Cindy Nuna. Mohon maaf nih. Cindy Nuna omzetnya udah. Nah, terus Langit gimana? dan bumi. apa? Oh iya, lupa. Rencananya gimana ya? Masih Gimana belum waktu tahu. lo tadi? Gimana waktu lo ya? gue, terus kayak ya gitu. Itu banyak Tapi kalau kepengenan pengen Pasti lah ada. ya, pengen pasti lah ya. Tapi Oh, pada gua mau akhirnya banget. kita balik lagi ke realita bahwa hidup kita nih nggak cuman buat opan nih, ya nggak sih? Gue juga kerja. Kita Iya. juga kerja juga ya Gimana kan? cuti? Iya benar. Iya. Kita memang ada di dunia fandom, kita memang ada di dunia K-pop, tapi di saat yang sama kita juga harus realistis tahu dengan realistis. kondisi hidup kita. Jangan sampai halu lah bisa di Kayak halu kayak banyak ya ini halu. Mbak ya. De. Tadi gue baca thread dari lu, Mbak De. anjir tuh nggak jelas Siapa banget. lagi tuh yang one-on-one yang edit-edit Yang edit foto yang orang, foto-foto orang, yang pakai iya. hijab seakan-akan dia yang datang fansign Nah, gitu. mumpung masih ada Soraya nih di sini, kita pengen lo ngasih tahu dong apa sih yang harus dan tidak boleh atau tidak boleh dilakukan ketika ikut fansign. Yang harus dilakukan dulu deh. Harus dilakukan adalah Berdoa. berdoa. Terus kayak treat member equally gitu. Mungkin lo punya bias lah, pasti iya, kita iya, semua iya. punya penting. bias. Iya. Ya. Jangan Ini age awas ya. lo ya, Ron. Lo tuh age banget anaknya. Gue kayak Sonu ya nggak mau, aku mau ke Kyun aja gitu. Itu kalau nggak salah ada deh, gue lupa apa. Ada kayak gitu. Pernah jadi kayak dia nge-skip satu member. Gitu. Anjir. Jahat. gue tahu di Seventeen kayak gue pernah lihat. Nah, ya si Seungkwan ya. nggak tahu siapa. Gue nggak tahu. Pokoknya gue pernah ada lihat videonya. Tapi Iya. gue kalau di NCT bakal gitu sih. Nggak mau sama Taeyong, mau Wiwin aja.
Apa Jaehyun? Enggak mau Jaehyun, aku mau ke Doyoung aja gitu. Ya, terus apa? Ya. Treat member equally, ini penting. Treat member penting. equally gitu. Terus Tidak berbuat senonoh. tidak berbuat Ya, iya enggak sih? senonoh itu apa? Ya, maksudnya kayak ya lo juga menghargai privasi Iya. dia, Iya, ya kan? Enggak sampai yang nyubit-nyubit, nyolek. Kan kalau artis Indonesia kan gitu, Raffi Ahmad aja dicubitin sama tante gitu kan. Tukeran nomor. Kan lo nggak mungkin nyubit-nyubit Sonu kan. Keras juga kali kulit dia dong. Gitu. Tapi Monsta X boleh loh. Kalau misalnya idolnya boleh. Kalau misalnya Kayak Oppa boleh Pegang. ototnya. iya boleh gitu kalau dia. Boleh, Iya kan, boleh. tapi jangan sampai tiba-tiba lu yang kayak semena-mena langsung Tiba-tiba wah. meluk Aduh, Iya kan nggak mungkin aduh, mau juga megang kan. ototnya Wono. Dada nggak lo dada nggak? Enggak sopan. Terus nggak Yang gitu. tidak bolehnya apa? Yang don'ts. Dons. Tadi Dons tuh. itu ya Oh ya. berbuat melanggar privasi. Terus kayak ya apalagi ya? Oh itu kalau soal gift nggak boleh makanan. Ikutin peraturan aja ya. Ikutin peraturan rules. aja lah. Daripada nanti diusir. Ada yang diusir nggak sih? Gak tau sih. Enggak, pas lo Kalau- aman-aman aja. Makanan tadi nggak boleh makanan yang nggak ada mereknya. Nggak ada mereknya. Tapi Kalau snack-snack kalau beli snack gitu. itu boleh. Terus kalau misalkan ngasih gift yang ada brandnya, sebisa mungkin brandnya ditutupin sama yang lain kecuali brandnya brand mewah gitu kan. Itu nggak tahu tuh modusnya apa kalau brand lo. Gue yakin sih boleh, soalnya itu berkaitan dengan ini juga Pride kan. juga nggak Pride sih? dan Iya. juga kayak chance bahwa mereka siapa tahu bisa jadi brand ambassador Iya, gitu. buat nanti buat Buat mereka nanti pakai di apa tuh airport. Oh. Iya benar. Balenciaga. Kalau Oh yang sama itu mungkin transparansi juga. Oh yang ngasih Balenciaga itu si ini. iya Kan benar, biasanya benar. gitu ya. Jangan sampai ngaku-ngaku punya orang gitu ya. Halu. Iya, Ngaku-ngaku iya. punya orang ngasih hadiah tapi sebenarnya enggak ya, Enggak, foto orang. bener-bener. Ada yang kayak gitu ya. Yang Ran, ya? harus dilakukan selain berdoa tadi, selain yang beli harus album. Tadi kan dilakukan. kita loncat ke Oh, iya. tidak boleh pegang-pegang. Oh, iya. Treat member equally kan tadi. Iya. Terus Yang harus dilakukan kalau misalnya lu mau jual lagi album itu jujur sih. Harus jadi Iya seller yang sih, jujur. penting Oh sih. iya. Karena apa ya, kayak gue kalau misalkan jadi Soraya gitu ya, kayak lo gue akan merasa sangat terbebani sih kalau misalkan gue tidak jujur, sementara gue udah dapat sumbangan gift dari banyak orang Iya. segala macem gitu. Maksudnya itu juga sangat membantu dia juga nggak sih, kayak memotong budget gift lo juga nggak sih Iya, pada iya. akhirnya gitu, karena gue harus mengeluarkan itu sih yang susah, uang untuk tanggung semua jawabnya orang. ya. Tanggung jawab sih ya benar-benar, karena kita di dunia spill the tea dan a thread ini Nanti soalnya dikit-dikit dikit-dikit aku mau spill the Aku tea nih, mau teman spill aku the namanya Soraya, ternyata dia Iya, halu guys. halu. Ternyata selama ini itu ya bukan dia Bukan yang dia datang tuh yang Dita. datang. makin halu guys. Terus selain Monsta X ada yang pengen lu datengin nggak fansign? Jangan Etis EXO deh, please, Apa? jangan Etis. EXO. Etis ya? Nah, gampang Gampang, karena Masih mumpung nunggu. belum terkenal Masih nih, belum terkenal. harus manfaatkan. Manfaatkan Ya waktu pada EXO, sebaik-baiknya. nanti harus beli. Nggak bisa, EXO tuh ya syaratnya harus top spender Natur Republik, minimal 10 juta untuk dapat foto grup ya itu. Ya Allah 10 juta, ya Allah ya Tuhan kami, mendingan gue pulang kampung beli motor. Mending 25 juta tapi bisa. Sekarang naik haji 25 juta ya, nunggunya 25 tahun. Asal lo tahu. Mendingan naik haji. Pindah keluarga negaraan aja di New Zealand. Nah, iya juga Katanya sih. tinggal nunggu sebulan, nggak sebulan juga, setahun 2 tahun. Buat naik haji kan? Oke Dit, gue akan kuliah di New Zealand, Iya dah. gue akan ke New Zealand, ntar ketemu Aku sama akan- mamanya Jenny. Ya, aku mau fansign, aku Going mau solo fansign. lo. Gila gue harus nabung berapa lama ya? Tapi semoga lo nggak terkena kontroversi apapun Iya, dengan fansign yang selanjutnya ya, karena kita nggak mau kejadian-kejadian kayak fansignnya Gfriend yang di ban gara-gara ngekamerain iya. pakai kacamata, Oh, iya, itu iya. keulang. Terus juga kita juga nggak mau terjadi fans halu di luar sana. yang demi sebuah thread kan, tapi kan kalau lu kan murni karena lu ngefans kan, kayak ya ini Seru emang sih. salah satu goals fangirl gue akhirnya. Motivasi gue fansign tuh ya gitu, pengen Iya. maksudnya wah gue nih udah sesuka ini loh sama Iya, Monsta iya. Kalau X gue gitu. tuh motivasi melakukan sesuatu adalah untuk konten blog sebenarnya. Jadi Iya. semua tuh selalu kayak, oh iya gue butuh bahan tulisan. Oke kita ke Seventeen. Apa yang baru dari konser Iya. dari Seventeen ini, kayak apa ya? Oke Ron harus bawa kamera. Oke kita bawa GoPro. Jadi gitu. Jadi gue kayak harus nyari konten gitu buat apa yang gue tulis. Jadi gue Gue melihat gue kalau- ngumpetin kamera GoPro itu dan kayak
berhasil, hahaha gitu. Kayak Joshua depan mata gue tuh kayak gue bisa ngerekam itu. Padahal sebenarnya itu ilegal sih. Gue tidak menyarankan semua orang untuk melakukan itu. Maksud gue kayak kita memang ke konser nggak boleh bawa kamera. Tapi kalaupun misalkan mau bawa kamera, ya risiko tanggung sendiri, ya nggak sih. Dan yang paling penting adalah kita tuh nggak merugikan siapapun. Kayak misalkan gue bawa GoPro ya kan kameranya kecil. Taruh depan dada juga gak kelihatan sama siapa-siapa gitu kan. Tempel di jidat, di peci gitu ya. Gue literally itu kameranya gue taruh di tangan kiri gue, tangan kanan gue, dan gue terus pakai tangan kiri kayak begini. Tak gitu. Gue nggak tahu gue bisa nggak ya. Gue belum bisa cerita apa-apa yang soal kayak gini. Kita doakan guys. Tunggu ceritanya. Kita doakan kita. Nanti Dita pulang dari Malaysia. Kita bakal ada episode khusus yang ngebahas Dita nonton Monsta X pertama kali di Koreaan. Fix pokoknya kita akan ada episode itu. Oke, anyway terima kasih Soraya atas kesempatannya di hari ini. Teman baru. Gue boleh pesan. Boleh. Gue pengen pesan kepada cinggu-cinggu pada K-pop cinggu, pemirsa Koreaan. Kita udah punya pemirsa. Kaskus podcast kekoreaan. Oke, jadi menurut gue sih ya kita sesama fan girl dan fanboy ngerti lah ya kalau misalnya kita tuh banyak ya kebutuhan, kita beli album, kita nonton konser. Kalau misalnya lu lightstick yang nggak penting itu. Lightstick yang nggak penting. Gue buat punya. pentung. Iya. Tapi yang nggak penting dit. Nanti gue pakai akhirnya. Ya dah. Terus? Satu pesan gue sih kalian biasain menabung gitu. Jadi wise. Jadi gimana ya? Kan kita sering ngeluh ya, kita miskin, aku miskin, ini album baru nggak bisa gue beli, gue miskin. Tapi aku iri dan kita dengki. bukan miskin gitu. Kita sebenarnya kita nggak sebenarnya tidak menata keuangan dengan baik. Benar sekali. Setuju gue. Tidak menata keuangan dengan baik. Bener. Bukan tidak, belum terbiasa. Belum jadi terbiasa. biasakan kalian, misalnya yang masih kuliah nih atau masih SMA, uang jajan dipisahin. Betul. Berapa persen uang jajan itu, misalnya uang jajan sehari lu 100.000, 30.000 ditabung. Jadi kayak gimana ya? Sebenarnya bisa memanajemen keuangan dengan baik ya, karena nggak ada yang nggak mungkin gitu. Kalau misalkan rezekinya emang pasti bakal dapat, asalkan memang ya nggak halu, maksudnya kayak gue pengen fansign ya gue nabung buat tahu fansign kapasitas gitu. aja sih kayak gue baru bisa beli satu album, ya udah satu tidak aja. ada yang harus dipaksakan sebenarnya benar. kan. Wah, wise sekali. Jadi intinya aku juga menabung buat haji tapi aku ingin juga fansign suatu saat, tapi entah kapan. Ya, pokoknya terima kasih buat Soraya yang udah datang ke Korea hari ini. Semoga bintang tamu pertama kita Iya, semoga ceritanya bisa menginspirasi guys, kalian semua yang mungkin suka Monsta X atau mungkin juga suka artis lain gitu ya, dan pengen tahu sebenarnya fansign tuh kayak apa yang gimana bisa sih? dipersiapkan dengan apa udah tadi ada kan udah bayangannya dari udah ada. Nih kira-kira kalau lo fansign lo mau ngasih kado apa ke artis lo? Tapi lo kan nggak cuma Monsta X nih yang lo suka ya. Sekarang gue pengen nanya, jangan yang Monsta X, yang lain. Lo kalau lo ketemu Sunmi, lo mau ngasih apa ke Sunmi? Apa ya? Kerudung kali, hijab gitu ya. Pengen yang lokal gitu loh. Ya, Robani ya. Robani. Iya, atau kebaya. Kan dia badannya bagus ya. Kayak kebaya oke nih. Gamis-gamis kayak ini nih kayak mamamu. Kayak mamamu dikasih ya gamis-gamis Syahrini gitu, terus lucu tuh. Ya kayak itu ya kemarin lo pakai pas acara buka puasa Kaskus ya. Nah, kalau lo apa? Kalau gue misalnya lo ke Red Velvet. Gue kalau ketemu Airin. Kenapa cuma Airin? Ini AG nih kebiasaan. Ya udah Wendy deh. Semuanya. Gue kalau ketemu Red Velvet gitu ya, gue pengen ngasih ini batu akik. Kerang yang gue ambil dari sebuah pantai di Lombok. Satu pantai di Lombok yang belum pernah orang temui. Jadi kayak gue akan taruh itu di dalam sebuah kayak ditempelin gitu deh, pokoknya itu ada yang lu nyelam sendiri ngambil di bawah laut gitu. Terus kayak tanda tangan gue kayak ini dari Lombok Ron gitu, kayak satu. Pokoknya gue tuh anaknya kan personal banget ya. Jadi gue harus membuat itu personal gitu. Jadi kayak ini juga gue kasih ke mereka. Gue gak sepersonal itu. Kita mau bacain komen gak? Udah kelamaan gak sih? Kelamaan ya? Iya, atau enggak udah kita tutup dengan lagu rekomendasi saja. Kita tutup dengan Alhamdulillah. Terima kasih Soraya sekali lagi. Dan kita seperti biasa, kita setiap kali ending ke Koreaan kita ngasih rekomendasi lagu. Mungkin biar sementara gue sama Dita memberikan rekomendasi lagu, lo bisa mikir lagu apa yang lo mau rekomendasikan. Gue udah bilang sih, dia udah tahu mau ngasih. Udah tahu. Tapi Monsta X bukan? Bukan. Oke, bagus. Jangan Monsta X ya. Kalau gue hari ini mau merekomendasikan lagu baru dari AB6 yang baru debut. AB6 nya si Brand New Music. Brand New Music ya, yang jebolannya 101 dan MXM.
Mereka baru debut nih kemarin, kebetulan Iya, di acara listening party-nya Warner Music Indonesia, gue nge-MC tuh di situ gitu. Mau ngundang AB6 ke sini Ron. Gue pengen ngundang AB6 AB6-nya. ke Koreaan, ke Menara Palma lantai 11. Waduh. Jadi AB6 baru ngerilis mini album judulnya Be Complete dan lagu title tracknya judulnya Breathe. 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 Ya, breathe. Nah ini menurut gue lagunya fun, easy Ya listening. agak-agak God Seven sih gue nangkep. Iya kayak gitu sih, karena kita belum menemukan style yang baru Ya, namanya juga baru di debut. grup K-pop sekarang, Ya. jadi kayak gitu. Ini main buat didengerin sambil bersih-bersihin rumah jelang lebaran. Iya. Kalau lo apa? Gue kayaknya lagu lama sih, gue lagi rekomendasi lagunya Luna yang Kim Lip, yang Eclipse. Kayak ternyata tuh lagu itu anniversary 2 tahun. Karena menurut gue lagu itu cikal bakal bahasa gue cikal bakal dimana Luna tuh fans internasionalnya banyak tuh sejak apa? Lagu itu. Ya apa? Oh. Kim Lip yang Eclipse. Kalau gitu. Soraya? Soraya? Kalau aku mau merekomendasikan lagu yang berumur 10 tahun. Wah. Hanuman itu udah lebih. Udah Itu lebih kayaknya ya. udah 15 tahun. Kalau dia anak itu udah masuk SMA. Udah masuk SMA. Ini masih 10 tahun kalau masih SD. Jadi judulnya itu lagu debutnya Shiny, Oh. Love Like Oxygen. Oh bukannya Replay? bukan lagu keduanya. Lagu Oh, title kedua. track di album Oh. first album yang First album album. pertama, Love Love Like Like Oxygen. Oxygen. Iya. Like Oxygen. Kenapa lagu itu? Karena gue pengen ngenalin salah satu lagu legend gitu. Ah. Lagu legend yang kayaknya semua K-popper pas zaman itu tuh tahu gitu. Tahu, iya benar. Tapi yang sekarang kayak itu lagu apa kak? Itu lagu Aku nggak apa, tahu Kak? kak. Let's confuse kids nowadays, guys. Yaudah. Love Like Oxygen. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedengerin kekoreaan. Hari dan ini kita, episodenya agak lama ya, tapi iya, seru. nggak apa, tapi seru obrolannya. Dan nanti kita ketemu lagi dengan bintang tamu selanjutnya. Wah Semoga siapa ya? kita Aku bisa ingin ngedatengin mengundang Nizyul. Nisa. Nanti aku coba hubungin Ya, Nisa itu ya. kan teman lo juga kan? Anis, coba Jadi kita, ngebalin Anis. ya udah siapa? Sini Nuna lah. Gue maunya Geralditan. Ya coba lo hubungin ya. Sama Gue coba hubungin Sini Nuna. Oke. Kan sobat aku, Sini nggak Nuna. Nggak usah. Dah, thank you semuanya. Dah, terima kasih. Annyeong. Dah. Sense